Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun, apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting. Dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging, dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama.
di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya ini jemaat Tuhan yang penuh kasih Allah melimpah. Luar biasa semangat hari ini untuk memuji Tuhan, amin. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Di luar mungkin boleh suasana mendung ya Bapak Ibu, tapi hati kita tetap bersuka cita, amin. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau terus perkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Amin. Kita mau sama-sama perkatakan Mazmur 91. Aman dalam lindungan Allah. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan rantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur dan ku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Haleluya. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Pagi ini kami mau bawa hati kami karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau buktikan cinta kami sama Tuhan pagi ini. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita sembah Tuhan. Syadara bataka rabaya rabasyiki. Oh ya ramaya syadai. Oh ya ralamu. Angkat suaramu, angkat hatimu. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan terus masuk menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Where will I run but to the throne of mercy? Where will I kneel but at this cross of grace? How great the love, Amen. how strong the hands that hold us. Beautiful, Yes, Lord. so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama angkat pujian. Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel but at the cross of grace? How great the love, how strong the hands that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life
Katakan, so here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. Sekali lagi jemaat Tuhan, lebih lagi katakan. So I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. Hallelujah.
Come on, kita bangkit berdiri. Angkat hatimu, angkat tanganmu ke surga. Katakan, praise the Lord. Woo! This is your place. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. 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 Come on, say it loud, church. Hallelujah. Yes. Woo! Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, hallelujah. Puji, hallelujah. Puji, hallelujah. Kita sama-sama bahasa roh. Hirabata karabara baba 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 baba. Hina baba 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 baba. Hiriara baba 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 baba. Hiriara baba baba. Bahasa roh yang keras Bapak Ibu. Hirala baba baba baba. Hinaraba jangan berhenti. Terobos, terobos. Hinaraba baba 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 baba. Hiriara baba baba baba. Hiriara baba baba baba. Hiriara baba. Kami percaya Tuhan, Your presence is here with us. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus, thank you. Kami percaya, kami terima kemenangan. Roh kami dibangkitkan. Sebab kami adalah lebih daripada pemenang. Wow God, thank you. Tuhan Kau begitu baik. Engkau luar biasa. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, angkat panjimu, come on. Glory, glory, hallelujah. We declare this morning, God, we are more than conquered. Thank you, Jesus. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Sekali lagi, umat pemenang, lambaikan tanganmu, katakan glory, glory, hallelujah.
Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini, di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang akan kami elu-elukan Tuhan. Engkau yang akan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum jauh kami lebih dalam Tuhan, menaikkan syafaat kami Tuhan. Tutup bungkus kami semua yang ada di tempat ini dengan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Rumah, harta benda yang Kau percayakan kepada sebuah kami jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Mungkin ada keluarga yang masih ada berada di tempat rumah kami masing-masing yang kami tinggalkan. Tuhan, tutup bungkus siapapun mereka di dalam kuasa darah-Mu Yesus Tuhan. Dan saat ini dalam nama Yesus, dengan kuasa otoritas Allah, firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Dan saat ini dalam nama Yesus, Engkau hai Lucifer dan kau antek-antek Lucifer yang mencoba membuat kami di sini di tempat ini untuk tidak fokus kepada Tuhan. Darah Yesus mematahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala roh-roh yang ingin mengganggu kenyamanan, ketenangan, hadirat Tuhan bekerja. Darah Yesus Tuhan mematahkan, menghancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan roh-roh Tuhan, keterikatan Tuhan. Mungkin ada di antara kami terikat dengan kuasa-kuasa nenek moyang orang tua kami. Kutuk-kutuk roh-roh yang dibuat oleh kuasa-kuasa kegelapan dunia ini. Oh, roh-roh perzinahan, percabulan, penyimpangan seks, homoseks, bahkan roh LGBTQ. Darah Yesus Tuhan mematahkan, menghancurkan semua di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang kekudusan Tuhan, kekudusan Tuhan melingkupi kami semua umat-Mu Tuhan. Melingkupi tempat ini. Darah Yesus Tuhan mengalir di tempat ini. Menguduskan kami, melayakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini ibadah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah berdiri di altar kudus-Mu di Tuhan. Dalam perkenanan-Mu Tuhan, mereka membawa pujian, baik bel, singer, pemusik Tuhan. Kami percaya urapan surga turun bagi mereka untuk menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan turun di tempat ini. Kemuliaan Tuhan melawat kami semua Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kami percaya melalui pujian kami, penyembahan kami, Tuhan Kau sendiri yang akan menarik, membawa jiwa-jiwa datang ke tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah ini Tuhan. Ini ibadah yang terakhir di minggu, di bulan yang kedua tahun 2023 ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Kami mau berdoa dan mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini Bapa. Siapapun kami yang ambil bagian Tuhan, Kau yang telah melayakkan setiap kami, Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan hamba-Mu Tuhan, anak-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan benih firman-Mu Tuhan. Engkau yang menguduskan, mengurapi dia, memberikan hikmat dan pewahyuan-Mu Tuhan, pengajaran-pengajaran-Mu Tuhan, Engkau berikan secara khusus baginya. Oh Tuhan, sekalipun dia muda Tuhan, oh Tuhan kami percaya kuasa Tuhan menaungi dia dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami yang datang Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang sama. Dan kami membawa berkat dari tempat ini Tuhan. Bersama-sama pulang. Tidak lagi kami sama seperti kami datang. Tapi ada berkat dan perubahan yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami adalah bait kudus-Mu. Bait Allah, bait Roh Kudus itu diam di dalam setiap kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu gembala kami di tempat ini. Bawa dia terus Tuhan. Bawa terus dalam kemuliaan satu kepada kemuliaan lain. Bersama pujian Tuhan. Sebagai ibu gembala. Bersama-sama mereka bersehati Tuhan. Sebagai suami istri. Dalam nama Yesus ada kesatuan. Hati Tuhan mereka untuk Tuhan. Benar-benar mereka membawa, mempersiapkan dan memperlengkapi jemaat Tuhan di tempat ini. Menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Untuk menyosong kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu Pak Sunardi Bahri gembala kami, Pujen dan seluruh keluarganya, bahkan seluruh keluarga besarnya ada di dalam perlindungan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas bangsa kami Indonesia.
Kami bawa bangsa kami hari-hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Segala yang terjadi Tuhan, Engkau mengizinkan semua itu terjadi. Tapi kami percaya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kekudusan Tuhan mengatasi semua yang terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, pemerintahan kami Pak Jokowi, Maruf Amin wakilnya, dan semua jajaran menteri, bahkan semua TNI Polri Tuhan, anggota DPR sampai ke RT RW di tempat kami bermukim masing-masing. Tuhan yang memberkati mereka, memberikan hikmat, roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tak lupa kami mengucap syukur untuk gembala sidang kami Pak Niko Nyoto Harjo Tuhan. Bersama Tuhan, wakil-wakilnya Tuhan, dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bahkan sampai kepada karayun kami Pak Beni Gunawan Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kuasa Tuhan, pengurapan, otoritas Allah, hikmat dan pewahyuan Tuhan, terus tambah-tambahkan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Berlindungan darah Yesus, sempurnalah atas kehidupan mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami gak lupa Tuhan, membawa generasi Jeremia hari-hari ini. Tuhan, kami menangisi Tuhan generasi muda hari-hari ini. Tuhan, Kau melihat keadaan anak-anak muda gereja-Mu Tuhan hari-hari ini. Mari Tuhan, tarik mereka kembali Tuhan, biar mereka memiliki cinta yang mula-mula. Cinta Tuhan mati-matian, cinta Tuhan mati-matian, hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bangkitkan anak-anak muda, bangkitkan anak-anak muda generasi Jeremia di hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya hati anak-anak berbalik kepada bapaknya, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Hari-hari ini kekudusan Tuhan melingkupi semua generasi Jeremia, sehingga mereka Tuhan tidak lagi hidup kompromi dengan dosa. Dalam nama Yesus. Bahkan di luar sana ada banyak anak-anak muda. Pakailah anak-anak muda yang ada di Pondok Aren ini Tuhan. Baik mereka anak GC, anak youth, dewasa muda. Pakai mereka Tuhan. Satukan mereka dalam Roh Kudus Tuhan, untuk menuai di akhir zaman ini Tuhan, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Pakai mereka Tuhan dengan kuasa-Mu yang sudah Kau berikan, dengan otoritas-Mu yang sudah Kau berikan Tuhan, untuk melengkapi setiap anak-anak muda. Biar mereka sadar Tuhan, bahwa tubuh mereka adalah bait kudus-Mu Tuhan, bait Roh Allah yang diam di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, itulah yang akan memampukan mereka Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa anak-anak muda yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggal dan kami permuliakan. Haleluya, sama-sama kita angkat tangan yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau menyapa Bapak Ibu, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di GBI Pondok Aren? Boleh lambaikan tangan, kami sangat menyambut kehadiran Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu yang ada di sekitarnya, disambut. Ada sisi kiri saya, apakah ada? Gak usah malu-malu loh. Kami semua di tempat ini sangat bersuka cita atas kehadiran Bapak Ibu. Puji Tuhan, jemaat yang setia, haleluya. Amin, masih terus memuji Tuhan, come on. Beberapa
buat Engkau Tuhan, sebab Engkau selalu baik. 1, 2, 3. Sekarang nyanyikan. Mana jemaat Pondok Aren? Lebih lagi dong buat Tuhan Yesus. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyi baginya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kuatkan anak kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyi baginya. Nyanyi baginya. Nyanyi baginya. Haleluya. Wow. Saya percaya iblis gemetar lihat anak Tuhan on fire kayak di tempat ini. Amin. Haleluya. Come on. Kita lebih lagi memuji Tuhan. Woo! Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Tak akan tergoyahkan, tak akan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Kuasa-Mu mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Sama-sama katakan lagi. Come on church. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan bersama-sama dengan imanmu katakan. Serukan namanya, yes, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Kau ajaib Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala amin. Kami deklarasikan segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Yes. Woo. Yesus nama di atas segala nama. Yeay. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama
Haleluya. Boleh lambaikan tangan yang diberkati pada hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu tetap menyembah Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan. Mujizat masih ada. Dalam nama Yesus. Amin. Woo! Haleluya. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Wow, you are great God. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dari tempat ini kami akan terus menyembah Engkau. Sebab Engkau layak untuk disembah. Siang malam kami akan terus menyembah Engkau. Sebab untuk itulah kami ada di muka bumi ini. Thank you Jesus. Thank you Lord. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, church, sing it together. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Saya mengajak Bapak Ibu kita menyembah Tuhan. Biar musik terus mengalunkan nada-nada penyembahan dari hati mereka yang mengasihi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu kita masuk lebih dalam. Thank you Jesus. Oh rabata karaba syadara labata karalaba. Hidara maya raba syadara bata karalaba ralaba. Uriara labata karalaba ralaba ralaba ralaba. Ini kediaman-Mu Tuhan. Ini kediaman-Mu Roh Kudus. Hinara bata karalaba takarabata karalaba ralaba. Uriara laba syandara laba ralaba ralaba. Uriara laba ralaba ralaba ralaba. Hinara laba ralaba 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 ralaba. Uriara laba ralaba 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 ralaba. Uriara ralaba 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 ralaba. Day and night we worship you. Come on, say it together. Day and night, night and day, incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night.
berdiri. Come on, bangkit berdiri. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Oh, you are worthy. You are worthy. Hallelujah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Sekali lagi, hanya Engkau Tuhan menerima kemuliaan. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. Hallelujah. You deserve the glory. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, nggak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini, kami tahu semua karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu menyayangi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan Yesus, berkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk dalam kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya izin buka masker ya. Oke, shalom Bapak Ibu, saudara terkasih Om dan Tante. Wah, saya nervous, tapi saya tahu kasih Tuhan lebih besar dalam hidup saya. Oleh karena itu saya mau sharing kebaikan Tuhan Yesus yang boleh Tuhan kasih untuk saya dan keluarga. Ya begitu banyak ya kasih Tuhan atas kehidupan kita. Shalom JC. Mungkin biasa sering lihat Cece Grace di JC. Sekarang Cece Grace ada di sini. Nervous sekali guys. Oke. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang pandang salib Tuhan Yesus dalam segala musim kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kondisi yang kita alami saat-saat ini gampangnya saya bagi jadi dua. Baik dan buruk. Amin. Tapi itu semua dari kacamata kita sebagai manusia, baik dan buruk. Terkadang kita saat melihat kondisi buruk, kita tidak menyadari bahwa sebenarnya ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Gitu ya, kita kadang-kadang kalau mengalami hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita bilang Tuhan gak sayang sama kita. Kita bilang Tuhan mana, hopeless gitu ya, gak ada pengharapan. Kita ya seakan-akan benar-benar gak ada gitu. Gak ada pengharapan di depan kita sampai pada akhirnya yang sering saya lihat iblis itu pakai dalam pikiran kita anak-anak muda. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sampai akhirnya gak sedikit saya lihat seumuran saya ada yang memilih untuk membunuh diri gitu ya. Dia bunuh diri. Ya itu tadi iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan gitu ya. Tapi satu hal, ada kabar baik dari Tuhan Yesus.
kalau Tuhan Yesus sayang setiap kita semua. Amin Bapak Ibu. Itu sering juga saya ulang-ulang di teman-teman JC, di adik-adik JC sekolah minggu. Kalau kondisimu saat ini bukan berarti Tuhan gak sayang sama kamu. Tuhan Yesus sayang banget sama kamu. Ya, Tuhan Yesus sayang banget sama kita semua. Dalam kondisi yang buruk, kalau saya boleh masukkan sedikit kesaksian yang saya alami di tahun 2020 sampai hari ini, di saat COVID dinyatakan mulai masuk di Indonesia, semuanya kondisi rasanya mencekam. Ya Bapak Ibu ya, saya benar-benar mengalami itu di bulan Maret ya, Oma masuk rumah sakit. Dan Oma dinyatakan COVID-19, wah itu rasanya nyampe kalau orang nanya, kenapa bisa Grace? Nggak tahu juga, nggak tahu gitu dari mana ya COVID itu. Di waktu yang bersamaan Mama juga dinyatakan suspek. Setelah itu Om Sunardi masuk rumah sakit. Dia di rumah sakit juga, di rumah sakit yang sama dengan Oma. Di situ benar-benar rasanya Tuhan Yesus ada di mana gitu. Tuhan ada di mana? Kurang apa sih Tuhan? Rasanya saya sudah melayani Tuhan dari saya SMA gitu. Saya udah melayani Tuhan. Semuanya saya lakukan. Rasanya tuh Tuhan udah semuanya Tuhan. Om Sunardi kurang apa lagi kita melayani Tuhan gitu ya. Kita mulai hitung-hitungan. Saya mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Sampai akhir saya cuma bisa berdoa. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, semuanya saya serahkan sama Tuhan Yesus gitu ya. Di saat itu saya tidur aja tuh bangun 1 jam sekali nangis. Saya takut mama saya diambil sama Tuhan. Saya gak mau mama saya diambil sama Tuhan dulu gitu ya. Sampai ngomong sama Oma mau lihat Grace nikah kan? Oma harus kuat gitu. Oma yang bilang, apa sih? Iyalah Oma pasti sehat gitu. Omanya semangat banget ya di rumah sakit. Akhirnya ya di situ saya merasa bahwa Tuhan di mana, nangis rasanya udah baal hatinya, udah nggak ada rasa lagi lah hatinya ini. Akhirnya Tuhan bilang bahwa pelayananmu, apapun yang kamu lakukan itu bukan tentang itu. Tuhan sayang sama kita, even kita ada di dalam dosa. Sekalipun kita di dalam dosa, Tuhan tetap sayang kita. Jadi aku melayani Tuhan bukan lagi karena supaya Tuhan sayang sama Grace Monica, tapi karena Tuhan Yesus sudah sayang sama Grace, oleh karena itu aku mau melayani Tuhan. Gitu ya, Tuhan bilang saat itu, dan kita sama-sama buka Alkitab kita di 2 Petrus 1 ayat 2. Mari kita sama-sama buka. Bisa? Oke, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Lalu Galatia 5 ayat 1. Oke, kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin Bapak Ibu, amin Bapak Ibu saudara kasih. Wow, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus memilih kita. Walaupun kita dalam dosa, Tuhan tetap dan sudah mengasihi kita. Ya, jadi pelayanan dan hidup kudusnya kita anak-anak muda bukan supaya Tuhan Yesus sayang sama kita ya guys. Tuhan udah sayang sama kita, Tuhan udah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita semua. Jadi ya kita hidup kudus, kita melayani Tuhan itu karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kasihnya Tuhan itu spesifik, kasihnya Tuhan itu benar-benar langsung kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Amin. Pengharapan itu hanya kepada kasih karunia Tuhan. Karunia Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu bukan doktrin.
Ya, saya kemarin dengar khotbah juga saya diberkati. Kalau kasih karunia itu bukan doktrin, tapi kasih karunia itu adalah seorang pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sendiri adalah kasih karunia. Itu adalah pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Lalu kebajikan, kemurahan mengejar kehidupan kita bukan tentang apa yang sudah kita kerjakan, melainkan apa yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Amin. Mari kita sama-sama buka di Efesus 1 ayat 11. Oke, sudah. 3, 2, 1. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Amin. Jadi kita percaya bahwa kita memang dari mulanya kita sudah ditentukan untuk menerima itu. Kita semua yang ada di sini, kita sudah ditentukan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Jadi jangan ragu lagi kalau Tuhan Yesus gak sayang sama kita. No lagi, udah gak boleh lagi itu omongan seperti itu ya guys. Semuanya Tuhan Yesus sayang dengan kita. Amin. Kalau sampai hari ini 2023, kita bisa sehat semua karena Tuhan Yesus. Amin. Seringkali saya bekerja di dunia di mall ya, di Pacific Place, saya di fit out. Kadang kita juga bingung ya, banyak tenan masuk kita pusing, nggak ada tenan masuk juga saya pusing. Karena kalau tenan nggak masuk, ada kemungkinan nih kita ada pemotongan seleri gitu ya. Tapi kalau ada tenan, seringkali kontraktornya tuh bandel gitu ya, susah banget dikasih tahu. Apalagi mereka melihat kita anak-anak muda gitu, kadang-kadang orang-orang tua kontraktor itu nggak mau denger-dengeran. Tapi dulu saya stres, pulang kantor stres, nangis sama mama papa. Aduh Tuhan berat banget gitu ya. Kayak susah banget sih dikasih tahu nih kontraktor gitu ya. Pekerjaan susah sekali. Tapi mulai di tahun 2020 Tuhan kasih tahu saya. Akhirnya di situ saya bilang kalau pokoknya yang bikin hilang damai sejahtera itu datangnya dari iblis. Jadi kalau udah mulai pusing, aku bilang enggak, hindari iblis, udahlah Tuhan, enggak, semuanya bisa lah, semua pasti berjalan dengan baik, semua pasti baik gitu ya. Sampai akhirnya di situ saya belajar untuk kita speak blessing, kita perkatakan yang baik, kita perkatakan hidup kita itu baik gitu. Tuhan Yesus udah menentukan hidup yang baik. Akhirnya di situ mulai kita sama-sama belajar untuk speak blessing untuk setiap harinya. Amin. Oke. Lalu yang poin berikutnya, di saat tadi kondisi yang kurang baik ya. Di saat kondisi yang baik, seringkali kita lupa kalau kita dapat achievement itu, dapat sesuatu yang baik itu dari Tuhan. Terkadang kita seringkali bilang, untung gue jago gitu ya. Untung karena gue gitu ya. Atau enggak seringkali kita bilang hoki. Ya, hoki nih gue. Hal kecil, kereta. Aku jalan dari rumah udah terlambat. Terus ternyata nyampe keretanya mundur 2 menit. Akhirnya aku bisa naik di kereta itu. Terus akhirnya seringkali kita bilang hoki nih gue. Masuk kereta gitu ya. Tapi di situ saya belajar bahwa kalau kita perkatakan hoki, kita perkatakan untung kita jago, itu akhirnya tentang kita. Akhirnya tentang kita lagi, bukan karena Tuhan gitu ya. Atau enggak kita ngomong hoki, seringkali kalau kita bilang hoki, di saat itu kita mengatakan bahwa memberikan indikasi bahwa enggak ada pribadi yang memberkati kita kalau kita bilang hoki. Hoki nih gue. Oh ya udah, semacam kebetulan aja. Kebetulan nih aku dapat ini. Tapi kalau kita bilang I'm blessed, di situ kita declare kalau semua karena Tuhan. Kita sedang memuliakan nama Tuhan di saat kita bilang I'm blessed, gitu ya. Jadi kita mau sama-sama belajar, jangan bilang lagi hoki. Atau enggak seringkali itulah ya yang seringkali kita dengar, hoki nih gue gitu ya. Kita harus ingat kalau di saat kita ngomong hoki itu berarti kita nggak menyadari bahwa ada Tuhan Yesus yang kerjakan. Sedangkan kalau kita bilang I'm blessed, aku diberkati Tuhan. Di situ kita di saat itu juga kita declare bahwa ada pribadi yang sudah memberikan
ya, yang sudah memberikan. Amin. Di Amsal 3 ayat 6 dia bilang, akuilah dia dalam setiap lakumu. Jadi apapun di dalam sekolah kita, kalau kita dapat juara 1, juara 2, nilai kita 100, nilai kita A, semuanya karena Tuhan Yesus. Amin. Semua karena Tuhan. Kepintaran kita tuh datangnya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Amin. Yes. Ya, kita sebagai anak Tuhan terus berkatakan I'm blessed. Dan poin berikutnya, kita juga harus sadar bahwa Christ in you, Tuhan Yesus ada di dalam kita. Amin. Jadi di apapun kondisi kita, baik maupun buruk, di saat kita menyadari bahwa Christ in you, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, di saat itu juga kita gak akan ada lagi namanya hopeless, gak ada lagi namanya kita tinggi hati. Amin. Karena kita sadar betul semuanya datangnya dari Tuhan Yesus. Amin. Kita sadar betul bahwa Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang kasih kita semuanya. Ya guys, itu yang saya percaya sudah memberkati saya. Dan sebelum saya menutup sharing hari ini, saya juga mau kesaksian di tahun 2022, puji Tuhan Yesus, saya sudah punya anak, saya melahirkan anak Gabrieli. Ya di situ juga di tahun 2020 kan saya diberkati dengan banyak firman Tuhan dari Tuhan Yesus kasih saya. Sampai akhirnya di tahun 2022 sampai di week 38 saya masih bekerja. Saya masih naik MRT, saya masih keliling ke tenan-tenan yang penuh dengan debu. Tapi saya selalu bilang bahwa Tuhan yang kasih saya berkat. Tuhan yang kasih anak ini berkat ya, anak ini di dalam kandungan saya itu datangnya dari Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti memberkati, memelihara anak saya. Gitu ya, saya bekerja, saya masih kalau hujan itu saya masih lari tipis-tipis gitu ya. Saya masih lari tipis-tipis keluar dari MRT. Saya selalu perkatakan itu sampai pada akhirnya di week di trimester yang ketiga, saya sama suami saya bilang gimana ya, saya sesar atau normal gitu. Puji Tuhan kepalanya Gev itu ada di bawah. Jadi kayaknya Tuhan bilang untuk saya normal aja gitu ya. Sampai akhirnya oke. Ya saya pokoknya berusaha sesuai dengan kapasitas saya aja. Saya juga berdoa dan saya lakukan bagian saya sendiri. Sampai akhirnya di week 38 saya izin di kantor, saya cuti. Dan di situ juga saya udah mulai takut. Banyak tenan-tenan yang bilang, Bu, udah Bu, gak usah keliling lah, gak usah ke tenan-tenan. Saya tuh di week ke 36 saya lahiran loh gitu ya. Saya takut juga, saya takut tiba-tiba pecah ketuban. Terus saya harus gimana, waduh saya takut sekali. Sampai pada akhirnya ya itu tadi saya cuti, saya bilang sama anak saya bilang, Nak boleh gak kalau mama mau minta tolong nih sama Gev, sama Dede. Kalau boleh lahirnya hari Sabtu aja ya. Supaya papa ada di rumah, papa gak kerja gitu ya. Mama juga ada di rumah, ada opa, ada ama bantuin. Akhirnya di situ saya ngomong sama anak saya di dalam kandungan. Dan saya juga bilang sama Tuhan yang menciptakan. Amin. Saya bilang Tuhan boleh ya Tuhan, kalau boleh nih grace request nih gitu. Dan ternyata di tanggal 7 Mei itu adalah jadwal saya untuk kontrol di week ke-38. Jam 9. Setengah 9 di rumah air ketuban saya pecah. Wow, di situ ini apa ya Tuhan? Bingung ya, belum pernah ngerasain soalnya. Ini apa ya Tuhan? Tanya mama. Kata mama, oh ya cepetan aja ke rumah sakit. Begitu cek di rumah sakit ternyata benar air ketuban yang sudah pecah dan dokter bilang dalam 24 jam harus dilahirkan. Tapi sampai detik itu juga belum ada kontraksi. Saya belum ngerasain sakit perut, saya belum ada. Akhirnya diperiksa PCR dulu. Pokoknya benar-benar tenang. Itu tak pasti datangnya dari Tuhan. Amin. Benar-benar ada rasa ketenangan yang saya jalani saat itu. Saya PCR, semua hasil negatif dan dicek leukosit, ternyata leukosit saya udah tinggi. Dokter bilang untuk
sesar aja karena takutnya anaknya kenapa-kenapa. Di situ benar-benar tenang, Bapak Ibu. Semuanya tenang saya alami itu, saya periksa semuanya baik-baik, saya makan, info ke mama papa kalau udah mau dilahirkan semuanya tenang. Semuanya baik, Tuhan buat baik Bapak Ibu. Tuhan buat baik semuanya sampai pada akhirnya anak saya lahir. Saya keluar 2-3 hari saya di rumah sakit, saya keluar. Tuhan cukupkan semuanya. Yang awalnya pikirnya normal ya. Jadi mungkin budget disiapkannya yang normal. Tapi saya harus sesar, itu pun Tuhan cukupkan semuanya. Amin. Jadi dari semua ketenangan boleh lahir dengan baik. Semuanya Tuhan Yesus baik. Ya jadi yang saya boleh simpulkan dari kesaksian saya, semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Tuhan itu semua sudah atur kehidupan kita tuh baik. Tinggal kitanya aja, kita mau ikutin atau enggak ini. Kita ikutin Tuhan atau enggak. Semua yang baik datangnya dari Tuhan. Yang enggak baik itu datangnya dari iblis, dari si Ip-Ip. Jangan yang datangnya dari iblis yang terus diperkatakan gitu ya. Perkatakan semua yang datangnya dari Tuhan Yesus. Ya, semua perkatakan speak blessing, semua perkatakan yang baik yang daripada Tuhan Yesus. Ya, itu aja kesaksian dari saya dan sharing firman Tuhan. Saya oke. Om Sunardi. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan Yesus Saudara. Amin. memberkati. Thank you Grace. Thank you Grace. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya ya di waktu-waktu akan mendatang saudara akan melihat anak-anak muda akan sharing firman Tuhan. Anak muda yang disayang Tuhan. Yang merasakan kasih Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Grace yang mau sampaikan. Ya, saya mau tekankan kembali. Grace sampaikan Tuhan sayang pada saat kita, pada saat walaupun kita masih berdosa. Itu bukan. Itu firman Tuhan. Yesus sudah mati bagi kita. Pada saat kita masih berdosa. Oh kalau begitu saya buat dosa aja Pak. No. Pada saat kamu ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tidak ada kuasa untuk kamu meneruskan dosa. Amin. Amin. Kalau kamu masukkan dosa berarti kamu tidak menyadari kasih Tuhan dalam hidupanmu. Kalau kamu hidup di dalam dosa. Oh kalau begitu Tuhan sayang Pak. Saya bikin dosa aja. Berarti kamu tidak sedang menghargai kematian Tuhan Yesus atas kayu salib. Amin. Pada saat engkau dalam kasih karunia Tuhan, kau menerima kasih karunia Tuhan. Saya percaya sekali lagi. Engkau akan tidak bisa menyakiti hati yang pribadi yang sangat mengasihi engkau. Amin. Yang menerima siapapun engkau. Firman Tuhan mengatakan pada saat Yesus dibaptis di sungai Yordan. Tempat yang paling 400 meter di bawah permukaan laut. Kasih Tuhan mengatakan dengarkanlah dia. Dia anak yang kusayang dikatakan. Bahkan di atas bukit Transfiguration. Tuhan berubah rupa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan katakan dengarkanlah dia. Mari saudara. Di tengah-tengah pergumulan hidupmu. Yesus ada di sana. Di tengah-tengah kegagalan hidupanmu. Tuhan sayang saudara saya. Mungkin kau pikir itu karena saya salah Pak. Karena saya salah langkah. Tuhan sedang tidak sayang saya. Karena kesalahan saya Pak. Saya sudah salah Pak. Dosa saya sudah. Saya berkabrek. Saya mau katakan di titik paling rendah pun. Kasih Tuhan ada di sana. Saya sudah tinggalkan Tuhan Pak. Saya sudah tidak sayang lagi istri saya, suami saya. Saya gak bisa lagi menyayangi. Pagi hari ini ada kabar baik. Kasih Tuhan tetap untuk saudara dan saya. Amin. Mari saudara. Di tengah-tengah titik kehidupan yang dalam. Ada kasih Tuhan di sana. Bahkan di tengah-tengah kesuksesanmu pun. Di atas bukit Transfiguration. Ada Tuhan di sana. Mari kita mau sama-sama lihat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tetap mau melihat Tuhan saudara. Karena Tuhan begitu mengasihani saudara. Jangan terlalu tegang saudara, terlalu tegang semuanya saya lihat ini. Kalau saudara tegang saya juga tegang saudara. Amin. 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 Kita mau berdoa bersama-sama saudara ya. Oke. Terima kasih Grace. Nah, sebelum tadi dikatakan mari pandang Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Amin.
Secepat saja saudara, bisa kita buka kitab kita saya tambahkan dengan dapat Giri sampaikan. Di Kejadian 18, dalam Kejadian 18 ayat yang pertama. Pada saat kita tahu Abraham pada saat itu berada satu keputusasaan. Saya katakan Giri tadi ambil contoh di titik yang paling rendah. Dia katakan dia duduk, dia diterik panas matahari. Terik panas matahari berbicara mengenai tekanan. Ya saudara mengerti, panas itu di Timur Tengah. Itu bisa sampai 40-50 derajat. Ya. Dikatakan kemudian Tuhan menempatkan diri kepada Abraham dekat pohon Mamre. Ia sedang duduk dekat pintu di waktu hari panas terik. Dia sudah mulai putus asa. Ya. Kejadian 18, setelah Kejadian 18, Kejadian berapa? Kejadian berapa? Setelah Kejadian 18, Kejadian berapa? Luar biasa Pondok Aren. Setelah Kejadian 19, Kejadian berapa? Memang luar biasa, saya suka banget Pondok Aren deh. Kita tahu di Keluaran, di Kejadian 21, Ishak dilahirkan. Pada saat ini Abraham sudah merasa, enggak mungkin lah terjadi. Ya, sesuatu enggak mungkin Pak. Rumah aja saya masih kontrak Pak. Saya masih naik angkot Pak. Tapi saya mau katakan, Tuhan sayang saudara dan saya. Kasih Tuhan tidak dibatasi dengan apapun juga. Amin. Di tengah-tengah Abraham saudara, kita baca terus ayat yang kedua, kita baca ayat yang kedua. Dikatakan apa? Kejadian 18 ayat yang kedua. Ketika ya saudara untuk itu, apa dikatakan? Di tengah-tengah keputusasaannya. Mari Grace tadi sampaikan, mari senantiasa lihat kepada Tuhan. Angkat wajahmu karena dia ada di dalam engkau. Amin. Katakan Yesus ada di dalam kehidupan saya. Amin. Amin. Yesus ada di tengah-tengah keterpurukanmu, apapun Yesus ada di sana. Abraham dikatakan dia ketika ia mengangkat mukanya. Pada saat dia terpuruk, dia duduk saudara, dia angkat mukanya. Dia ketemu dengan siapa saudara? 3 orang. Saudara tahu siapa 3 orang? 3 pribadi Tuhan Yesus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenapa saya katakan ini Tuhan? Karena saudara lihat, karena dia sujud menyembah Tuhan. Amin. Angkat wajahmu. Terang Kristus bercahaya di depan kita semuanya. Amin. Walaupun tidak ada alasan untuk kita tidak berharap. Tapi ketahuilah, masih ada pengharapan. Dan selalu ada pengharapan dalam setiap saudara dan saya. Amin. Tuhan mau kita semuanya diberkati. Tuhan gak mau kita sakit. Tuhan gak mau kita menderita. Tuhan mau kita diberkati. Amin. Kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Amin. Ayat yang ketiga. Dikatakan dia sujud menyembah. Ayat yang ketiga dikatakan. Kejadian 18 ayat yang ketiga. Dan Tuhan berkata, Tuanku. Kata Tuanku di sini. Ini adalah bahasa aslinya Adonai. Adonai adalah pribadi Tuhan. Dia katakan Tuhan, jika kau mendapatkan kasih karunia Tuhan, janganlah kiranya lampaui hidupan saya. Coba saya minta Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Amin. Berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkau sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Amin. Angkat wajahmu. Amin. Pandang Tuhan. Amin. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Engkau nanti dalam kegelapan pun, bahkan kesuksesanmu yang paling tinggi, Tuhan ada di sana. Amin. Bukan lagi apa yang dunia berikan, tapi apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita semuanya. Amin, saudara. Amin. Mari kita mau saudara terus, saudara. Ya. Kita tahu, saudara. Ya. Dia sujud menyembah Tuhan. Mari, saudara. Kita mau datang kepada Tuhan. Dialah Allah Adonai. Dialah Tuhan yang menyertai kita semuanya. Pandang Tuhan. Karena dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Amin. Saya lompat ayatnya ke-6.
Kejadian. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah dan serta berkata, segeralah ambil 3 suket tepung yang terbaik. Remaslah itu, buatlah apa saudara? Roti bundar. Ayat yang ke-7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk, yang dagingnya, memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu dikatakan apa saudara? Dikatakan apa? Mengolahnya. Kita lihat di sini. Roti bundar berbicara. Roti bundar dengan lembu yang disembelih berbicara dengan mengenai apa? Tuhan sedang berbicara mengenai anaknya. Roti bundar berbicara tubuh Kristus. Lembu dikorbankan, diolah, ada darah yang tercurah. Berbicara mengenai salib Kristus. Amin. Jangan pernah lepaskan salib Kristus di depan kita. Berbicara mengenai korban Kristus dari kayu salib. Amin. Pada saat kau memandang Yesus, apa yang kau pandang? Lihat, semua katakan anak-anak muda. Dia sudah menderita bagimu. Dia kaya, rela jadi miskin. Amin. Dia mati umur 33 tahun. Dia mati muda supaya saudara dan saya umur panjang. Dengan baik-baik Opa Oma, umurmu panjang di bumi. Anak-anak cucumu tidak pernah minta-minta roti. Semuanya perkasa di bumi. Amin. Masa depanmu semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Semuanya dia sudah serahkan. Mari kita mendatang kepada Tuhan, saudara. Amin. Kita bagi sama-sama berdiri. Oh, namakan adalah labas. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, ya tiap terima kasih Tuhan Yesus. Yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Oh, nama naralama syandaralama ya nama naralama syandaralama ya semuanya tutup mata saudara, semuanya masing-masing berdoa kepada Tuhan. Nama naralamas, biar keyboard saja menaikkan pujian ini. Oh haleluya, masing-masing berdoa. Haleluya, engkau anak-anak muda, engkau suami istri, engkau anak-anak, dengarkan. Pandang Tuhan melalui salibnya. Oh haleluya, haleluya. Oh nama naralaba syandaralaba ya daralaba. Oh naralaba yang memandang Tuhan Yesus, percaya dan bangkit. Oh haleluya. Sekali lagi. Oh nama naralaba syandaralaba. Haleluya, engkau setiap keluarga-keluarga. Ini saya merasakan ya, Roh Kudus berbicara. Engkau keluarga yang menghadapi begitu tekanannya begitu berat. Oh nama naralaba syandaralaba. Yesus ada di hadapanmu, ada di hatimu. Bangkitkan, percaya kepada Tuhan. Haleluya. Oh nama-nama ralaba syandaralaba ya daralaba syandaralaba. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya sekali lagi saya merasakan ada satu keluarga yang begitu hidup tertekan. Enggak usah angkat tangan, karena Tuhan mau membalikan semuanya. Tuhan mau membuahkan semuanya menjadi baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat mukamu, pandang Yesus. Oh nama pandang salib Tuhan. Haleluya. Oh nama naralaba ya karalaba ya ralaba. Engkau anak muda, saya merasakan engkau boleh merasa khawatir seperti Grace. Awalnya mengatakan gak mungkin lagi.
Pada saat itu obatnya belum ada ditemukan. Engkau bahkan gelap masa depanmu. Ketika saya nggak tahu, Pak, apa jadinya papa saya, mama saya tidak tahu. Oh, Tuhan mau memeluk engkau. Oh, karena mana lapas Anda. Dia menyayangi engkau. Oh, nama dia sudah mati bagimu. Oh, nama darah lapas Anda. Oh, karena makan darah bangkit. Oh, nama darah pandang Yesus. Oh, nama darah lapas. Oh, haleluya. Oh, nama Roh Kudus, Engkau sedang mengalir. Engkau sedang bekerja, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, nama narala basya darala baya darala basya nama narala basya darala. Oh, nama nakarala basya darala baya darala basya darala. Oh, nama narala basya darala. Angkat wajahmu. Oh, nama narala basya, angkat wajahmu. Pandang salib Tuhan. Oh, nama narala. Oh, nama narala baya darala. Oh, nama narala baya darala basya darala. Tangan Tuhan sedang terulur. Haleluya. Sambut tangannya. Haleluya. Ini sedang mengangkat engkau. Oh, nama narala basya. Oh, nama narala baya darala masih sedang memulihkan engkau. Percaya ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita semua. Oh, nama narala basya darala baya darala basya. Haleluya. Kita lihat dua pasal berikutnya. Abraham di umur 99 tahun mendapatkan Ishak, mendapatkan janji Tuhan dalam hidupannya. Tuhan tidak pernah lalai dalam hidupnya. Dia ada menyertai saudara dan saya. Dia lahir, dia ada untuk saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu, tuntun langkahku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat berharap, amin, haleluya, kenyataan hidupku, amin, haleluya, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi, haleluya. Mari saudara saya mau berdoa. Kita semuanya angkat tangan, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi ke sorga. Haleluya. Oh, nama katakan ini saya Tuhan. Biar engkau ditemukan Tuhan. Tuhan memulihkan saudara dan saya. Dan Tuhan menaruh engkau di atas kedua pundaknya. Dan membawa engkau kepada air yang tenang, rumput yang hijau. Oh, haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus sedang ada dalam hidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, nama nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, nama Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Namun hatiku tetap Nama Tuhan Yesus. menghadap padamu. Berkati anak-anak. Kau tuntun langkahku. Oh, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dapat berharap Dalam nama Tuhan Yesus. atas kenyataan Dalam nama Tuhan Yesus. hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Namun hatiku tetap Berkati Yesus. memandang padamu. Kau ada untukku. Berkati Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus. Tak dapat Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Namun hatiku Kau melihat saya tangan yang terangkat Tuhan. Saya teman anakku yang mengasihi Engkau Tuhan. Berkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Oh nama narala basika nama narala basyandara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menjamah setiap keluarga-keluarga Tuhan. Setiap pribadi-pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ada untukku. Amin. Bangkit pandang Yesus. Dia ada bagi saudara dan saya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya. Dia sayang saudara dan saya. Dia sayang saudara dan saya. Dia sayang saudara dan saya. Izinkan engkau ditemukan dan disayang Tuhan siang hari ini. Oh nama kanaralaba. Izinkan Tuhan memeluk engkau. Jesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh nama naralaba. Sika nama naralaba. Siandaralaba. Yaralaba. Siandaralaba. Jesus. Jesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan Tuhan mengeluk engkau. Izinkan Tuhan menyayangi engkau. Izinkan Tuhan memberkati engkau. Izinkan Tuhan mengangkat engkau dari kegelapan. Izinkan Tuhan mengangkat engkau daripada keterburukanmu. Tuhan mau engkau diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya disayang Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin. Kita mau membeli untuk Tuhan saudara. Amin. Amin saudara, mari angkat saudara ya amplop-amplop yang saudara sudah terima pada saat saudara masuk saudara. Ya sekali lagi saudara ya. Saya kalau baca firman tidak mau berhenti saya saudara ya. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya saudara. Amin. Sebentar kantong persembahan ada di belakang saudara ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Setelah kita doa persembahan, saya tutup dengan doa berkat. Saudara boleh berjalan ke belakang. Ada kotak persembahan saudara boleh taruh di sana. Amin saudara. Amin saudara. Sebelum saudara lupa, saya lupa saudara. Pas dua murid Tuhan saudara setelah dikecewa dengan Tuhannya disalib. Dia berjalan dari Yerusalem kepada Emmaus. Dia berdua orang berjalan saudara. Tapi setelah sampai di Emmaus saudara, dia ketemu dengan Tuhan. Dia mengadakan perjamuan kudus. Saudara tahu dia berjalan saudara. Ya saudara dia berjalan 11,5 km. Dikatakan setelah itu dia berbalik kembali kepada ke Yerusalem. Saya percaya kalau saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup pun tidak akan sama lagi. Ada kekuatan daripada Tuhan. Amin. Akan menyertai saudara dan saya. Saudara tidak mau dari Yerusalem, jauh dari Yerusalem tempat kudusnya Tuhan. Saudara akan selalu dekat kepada Tuhan. Amin. Ada kekuatan dan hikmat yang Tuhan berikan. Engkau yang bekerja, Tuhan berikan kepintaran. Engkau yang bersekolah, Tuhan berikan kepintaran. Amin. Engkau yang bekerja, orang lain tidak berhasil. Percayalah, kedua tangan maka Tuhan pakai untuk berhasil. Apa yang kau pakai pegang semuanya berhasil. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh nama naralamas. Mari angkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk di siang hari ini Bapa. Kami sungguh diberkati Tuhan. Yang sebentar kami mau
Tuhan Yesus memberkati Tuhan pekerjaanmu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan Tuhan dengan penuh sukacita. Karena bukan untuk kami diberkati, kami sudah diberkati Tuhan. Kami sudah disayang Tuhan. Untuk kami memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Sehingga firman Tuhan, kasih karunia terus dibentangkan sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga. Bahkan Engkau memberkati Tuhan Yesus. Memulihkan semuanya Tuhan Yesus menjadi lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia tanpa batas. Menghadapkan wajah-Nya bagi kita semua, memberikan shalom, damai, sejahtera bagi semua yang kita sayangi, yang kita kasih. Apa yang kita perbuat semuanya Tuhan buat berhasil. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan sukacita, damai, sejahtera, kekuatan, kegairahan. Apa yang kau pegang semuanya berhasil, semuanya sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam mata pencarian, pendidikan, sekolah, usaha, keluarga, bisnis, kesehatanmu semuanya ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Menjauhkan kita semuanya dari segala macam sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan. Menjauhkan kita semuanya dari segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun. Omikron, sakit penyakit dalam bentuk apapun, semuanya sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Dan bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, sukacita, damai, sejahtera berlimpah-limpah dari Bapa, dari Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian Timah Mas Roh Kudus menyertai kita semuanya di pagi yang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya di sayang Tuhan sama-sama kita katakan Amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya berlimpah-limpah. Haleluya.